Kita ke informasi lainnya pemirsa, konvoi kendaraan wali kota Syarif Agwak Ahmad Ampatuan di Maguindano del Sur, Filipina diserang kelompok bersenjata. Penyerangan menggunakan senjata pelontar, roket atau RPG. Insiden terjadi saat rombongan wali kota Ahmad Ampatuan tengah melakukan perjalanan menggunakan mobil anti peluru dengan pengawalan ketat. Ledakan roket RPG menyebabkan kepulan asap dan merusak mobil yang ditumpangi wali kota. Meski demikian, minibus wali kota tersebut masih mampu melaju beberapa meter di depan sebelum akhirnya berhenti di tengah jalan. Sementara wali kota Ahmad Ampatuan dilaporkan selamat dari insiden tersebut. Sudah nama ya, apa yang buka pilihan gitu. Pak, eta ambulan di dinyak ini. Rekaman video amatir memperlihatkan truk tronton kecelakaan di jalur arah Cirebon menuju Bandung tol Cisumdawu kilometer 179 Sumedang, Jawa Barat. Truk diduga tak kuat menanjak di jalur tol mengakibatkan truk tronton mundur dan menghantam 3 kendaraan di belakangnya. 4 korban dilarikan ke rumah sakit, 3 dalam kondisi meninggal dunia. Sedangkan 1 korban sopir truk mengalami patah tulang di bagian kaki dan masih dalam penanganan medis. Polres Sumedang melakukan olah TKP guna menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Diduga tidak kuat menahan beban, penutup saluran air di pinggir jalan ambruk. Akibatnya 2 mobil yang parkir di atasnya tercebur ke dalam saluran air. 2 mobil yang tengah terparkir di atas penutup saluran air di kawasan Arif Rahman Hakim, Surabaya terperosok ke dalam saluran air. Diduga mobil terperosok akibat penutup saluran air ambruk tidak kuat menahan beban mobil terparkir. Saat kejadian, mobil tengah ditinggal pemiliknya untuk makan. Petugas penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya langsung turun ke lokasi untuk memindahkan mobil dari dalam saluran air. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 90 warga negara Indonesia yang bekerja di sektor online scam di Myanmar berhasil dipulangkan. Mayoritas pekerja migran Indonesia yang diamankan otoritas Myanmar ini sengaja bekerja di online scamming. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memulangkan 90 WNI dari Myanmar. Para WNI ini bekerja di sektor penipuan online atau online scamming. Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, WNI ini didata untuk proses penanganan dan pendampingan. Kebanyakan WNI yang dipulangkan memang sengaja ke Myanmar untuk bekerja di online scamming. Kebanyakan bekerja di online scam ya, melakukan penipuan daring dan sebagian besar dari mereka memang sengaja bekerja di tempat itu. Kita belum menemukan indikasi korban TPPO dari seluruh WNI yang pulang dari sana. Pemulangan ini adalah gelombang ketiga yang terdiri dari 25 perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Sementara gelombang 1 dan 2 telah dilakukan pada bulan Desember 2025. Saat ini masih ada sekitar 200 WNI yang bekerja di bidang penipuan online di Myanmar. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Iya, dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang, Brigadir Treslinda. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor siang ini? Ya baik, terima kasih Pram dan selamat siang pemirsa. Kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dari kawasan Pancoran dibantu juru kamera Irfan Syah.
Dan sampai saat ini arus lalu lintas di kawasan ini masih terbilang relatif lancar. Saat yang Anda saksikan kendaraan dari arah Tebet yang baru saja lepas dari antrian traffic light, di mana memang dominasi kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 untuk arus lalu lintas yang akan lurus mengarah ke arah Pasar Minggu saat ini dalam keadaan relatif lancar. Kemudian kendaraan dari arah Pasar Minggu ataupun Kalibata yang akan lurus mengarah ke arah Saharjo mengalami antrian di belakang traffic light, dan memang antrian di traffic light ini tidak terlalu ramai. Tentunya pada aktivitas siang ini kawasan Pancoran dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat banyak aktivitas masyarakat di kawasan ini. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Kuningan yang akan mengarah ke arah Cawang, saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus. Kemudian kami juga menginformasikan kepada pemirsa yang akan beraktivitas untuk memastikan kelengkapan kendaraan. Pastinya kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, kemudian Anda juga dalam keadaan sehat. Kemudian bagi Anda kami sarankan untuk dapat melakukan pelaporan pada kantor Samsat terkait dengan perubahan bentuk kendaraan ataupun ganti warna. Hal ini berkaitan dengan mempermudah forensik polisian dalam menangani kasus laka lantas maupun dalam hal menindaklanjuti tindak pidana yang melibatkan kendaraan. Tentunya kami sangat berharap Anda dapat melakukan hal ini, yaitu pada saat perubahan kendaraan, baik perubahan bentuk maupun perubahan warna. Kemudian bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan, kembali ke Pram di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa, harga emas semakin bikin gemas. Hanya dalam beberapa bulan harga emas kini mulai menyentuh 3 jutaan. Dan berikut laporan Berliana Mileni bersama juru kamera Sadu Santo. Harga emas terus meroket naik tajam pemirsa, dan untuk hari ini harga emas sudah menyentuh hingga angka 3 juta rupiah. Ini menandakan bahwa harga emas sudah meningkat sekitar 100 ribu rupiah per hari dan per gramnya. Nah, untuk peningkatan harga emas ini tidak dapat dipungkiri pemirsa, memang ada pengaruh dari melemahnya kondisi keuangan global dan juga masalah di geopolitik saat ini. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya dan lebih rincinya untuk harga emas hari ini, saya akan berbincang dengan salah satu pedagang emas yang ada di Pasar Pusat Emas Cikini. Selamat pagi Mbak Fadila. Mbak Fadila, bisa dijelaskan kembali untuk harga logam mulia hari ini untuk UBS dan juga untuk Antam? Kalau untuk logam mulia, kalau kakaknya beli itu sekitar 3.400.000, kalau kak jual tuh sekitar 2.900.000-an. Nah, kalau untuk UBS tuh kalau kak beli sekarang 2.950.000 kalau untuk 1 gram ya kak ya. Kalau kak jual sekitar 2.700.000-an gitu. Berarti kalau untuk dibandingkan hari kemarin ini berarti